kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Mengenal nama-nama sahabat. Kita ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Termasuk belajar membaca dan menghafal hadis. Nah, kalau ditanya berapa hadis yang hafal? Berapa ya? Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar menghafal. Makanya membaca dan menghafal hadis itu beda dengan membaca menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, salah satu caranya adalah apa? Belajar membaca hadis. Apalagi sampai tingkat ya mengamalkan. Kemudian ini untuk hadis ya. Ya, nanti di Bandung itu ada acara wisuda tanggal 8 Desember. Ada satu peserta dari 11 angkatan. Ya, dari 11 angkatan itu hanya ada 2 yang hafal 16 hadis, 2 orang. Angkatan pertama tahun 2023. Ya, kemudian angkatan yang ke-11 besok. Itu hanya 2 orang yang hafal 16 hadis. Itu luar biasa. Usianya berapa? 69 tahun. Hafal hadis, hafal. Kalau hadis hafal, berarti juz ammanya, an-nabahnya hafal, gitu kan? Luar biasa, ya. Makanya nanti dia akan ditampilkan dan dia bilang, saya ingin dilihat anak-anak saya. Jadi bapaknya mau tampil di acara wisuda, tapi mau menghadirkan keluarganya. Saya juga bisa menghafal, kata bapaknya itu kan. Nah, ini luar biasa, kan? Kemudian yang kedua, yang lainnya adalah kitab Hisnul Muslim. Ini kitab ini disebut dengan 24 jam bersama Rasulullah. Nah, kalau kita ingin merasakan hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam, salah satunya adalah bisa merujuk kepada kitab Hisnul Muslim. Nah, ini ada 5 doa yang diajarkan di level 1. Ada zikir bangun tidur, doa berpakaian, doa masuk keluar WC, doa sebelum dan sesudah wudhu, doa masuk keluar rumah. Tapi ini bukan hanya doanya saja, tapi juga belajar adabnya. Supaya di rumah diajarkan kepada siapa? Anak cucu. Ya. Adabnya. Nah, ini yang jarang dipelajari. Kemudian pembelajarannya ada, pertama ada kelas reguler. Kelas reguler itu 14 kali pertemuan, sebagaimana kemarin yang di sini wisudanya, itu program reguler 14 kali pertemuan, belajarnya 1 pekan sekali, lama belajarnya 2 jam, full 2 jam. Belajar menghafal, belajar membaca, belajar menyetorkan hafalan di depan teman-temannya, belajar siap ditertawakan teman-temannya, gitu kan. Masya Allah, bisa, insya Allah. Ya, ini kelas reguler. Nah, mungkin yang akan kita praktekkan di sini adalah kelas ini. Ya, kenapa? Karena biayanya, waktunya bisa lebih murah dan ringan. Ya. Kesan saya terhadap pesantren Husnul Khotimah itu yang pertama sangat positif sekali, Pak, membangun semangat belajar agama, khususnya belajar Al-Quran dan hadis yang selama ini saya merasa terpanggil betul. Dan Alhamdulillah pada angkatan saya ini anak sudah hafal. Karena kami yakin mati itu sesuatu yang pasti, kullu nafsin dzaiqatul maut. Tapi husnul khotimah adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi pesan ini disebut pesantren husnul khotimah dengan penuh perjuangan memang betul.
72 tahun. Ya, bisa. Ada kelas mabit bermalam. Ya, kelas bermalam itu ada 3. Ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 11 hari 10 malam, ada yang 42 hari. Ya, kalau ada yang 3 hari berarti tidak pulang-pulang, 11 hari tidak pulang-pulang, 42 hari tidak pulang-pulang. Kenapa ngambil 3 hari? Mengambil keberkahan dari sholat witir. Kenapa 11 hari? Mengambil keberkahan dari sholat malam. Kenapa 42 hari? Mengambil keberkahan dari kitab Arba'in An-Nawawi, 42 hadis Nabi. Ya, nah tentu kalau pakai pembelajaran ini biayanya pasti mahal. Di Bandung, di Agim Darut Tauhid, ada namanya PMK, Pesantren Masa Keemasan. Itu untuk orang tua, program 42 hari. Biaya pendidikannya selama 42 hari itu 10 juta. Biaya pendidikannya saja. Belum makan, belum tempat tidur, belum apa-apa. Ya, itu biaya pendidikannya saja. Ya. Nah, ini yang kelas mabit. Ya, kita belum menerapkan kelas ini karena ini butuh biaya yang cukup mahal dan meninggalkan semua pekerjaan kita, kan? Kewajiban kita. Ini bagi yang sudah siap, punya dana cukup, gitu kan? Siap meninggalkan semuanya untuk belajar, bisa insya Allah. Nah, adapun yang di kita nanti adalah kelas reguler yang seminggu sekali. Itu juga belum tentu 14 kali pertemuan itu 14 kali pertemuan hadir. Ada aja absennya, sakit, ada undangan, ada cucu, ada apa, gitu kan? Ya. Nah, kemudian syarat pendaftarannya apa saja kalau kita mau mengikuti kelas reguler? Pertama adalah muslim-muslimah bisa membaca Al-Quran usia 30 tahun ke atas. Jadi usianya mulai 30 tahun ke atas, siap mengikuti sampai selesai, kemudian mengisi formulir pembelajaran. Mengisi formulir, karena di situ nanti ada nama lengkap, nama panggilan, ada biaya-biayanya, ya, dan sebagainya. Ini pendaftarannya. Kemudian ini formulir pendaftaran, ya. Ini adalah jadwal materi. Nanti di satu bundel materi pembelajaran itu satu tas kecil. Itu ada bukunya, ada materi pembelajarannya, ada buku catatannya, ada pulpennya. Jadi ibu datang ke sini tidak perlu bawa Quran, tidak perlu bawa pulpen, semuanya sudah ada. Cuma memang tidak gratis itu kan. Memang kalau belajar itu tidak ada yang gratis. Anak-anak kita, coba cucu kita, berapa sekarang masuk sekolah? Iya. Karena kalau beda antara gratis dengan bayar, dengan infak. Kalau infak itu ada apa? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Ya, tapi kalau gratis, gratis inilah, mau datang mau tidak. Jadi tidak ada rasa memilikinya. Makanya karena ada biayanya, makanya biayanya kita tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuan. Kalau di Darut Tauhid ya 10 juta itu wajib, gitu kan. Ya. Nah, ini ada materi-materinya. Kemudian ini beberapa presentasi yang kami lakukan, ya. Ini contoh undangan kalau mau ada acara wisuda. Ini adalah peserta wisudawan, wisudawati yang sudah dilaksanakan.
Nah, kalau ini wisudanya di gedung. Kalau di gedung memang beda nuansanya. Tidak terburu-buru dengan sholat zuhur. Gitu kan. Kita kemarin di sini kejar-kejaran dengan waktu zuhur, gitu kan. Ya. Ya. Ini di antara beberapa angkatan, ya. Jadi satu angkatan itu yang paling sedikit adalah 18. Satu angkatan